Riris, ning tengah peringatan Hari Guru Nasional, Mahsun guru honorer sing wis ngajar nang SD Kabupaten Ngawi gur entuk gaji 200.000 saulan, sahabat muslimah. Astagfirullah. Pak Mahsun wis ngajar nang sekolah iku 18 tahun lho. Pak Mahsun iku lulusan perguruan tinggi jurusan pendidikan bahasa Inggris. Coba bayangno, ya apa Pak Mahsun iso urip sejahtera nek gajine gur 200.000 saulan. Ya apa tanggapane warga atas permasalahan iki? Ayo awak dhewe simak wawancarane. Mengapa Hari Guru Nasional harus diperingati? Biar masyarakat itu tahu kalau ini Hari Guru, jadi jasa-jasanya guru paling enggak tetap dihargai. Memberikan hormat ya kepada guru, soalnya kan guru sudah memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Karena Hari Guru merupakan salah satu momentum kita untuk mengapresiasi para guru-guru yang telah mendidik para siswa menjadi pribadi yang cerdas dan juga membangun pendidikan yang ada di Indonesia. Di tengah euforia Hari Guru, menurut Anda bagaimana kondisi kesejahteraan guru hari ini? Menurut saya kesejahteraan guru hari ini belum dikatakan layak nih, karena banyaknya administrasi yang dikeluarkan. Saya melihatnya kurang ya, gaji kurang dan sebagainya. Menurut saya kurang sejahtera ya, karena gaji yang didapatkan itu tidak sebanding dengan pengabdian beliau dalam mengajar. Seorang guru honorer yang telah bekerja selama 18 tahun hanya mendapatkan gaji 200.000 per bulan. Bagaimana perasaan Anda? Sangat prihatin karena apa? Dengan pendapatan segitu itu belum bisa mencukupi kebutuhan guru. Di samping itu mulai sekarang itu kebutuhan itu semakin naik dan hidup itu semakin sulit. Perasaannya turut prihatin ya, karena dengan uang 200.000 itu di era sekarang kayak nggak ada apa-apanya, beli apa-apa juga nggak bisa. Sangat miris ya, untuk hidup sendiri aja 200.000 itu amat sangat kurang, apalagi dipakai di dalam keluarga itu benar-benar tidak layak. Mengapa guru honorer hanya mendapatkan gaji yang sedikit? Satu, karena dia belum ada status kepegawaian. Yang kedua, sumber pendanaan yang menipis. Kemudian yang ketiga, adanya kebijakan dari pemerintah yang membuat honorer itu mendapatkan gaji yang kecil. Karena pemerintah menganggap bisa jadi tidak berkualitas guru honorer. Belum adanya pengaturan pemerintah dalam mengatur gaji guru honorer saat ini, sehingga tergantung pada daerah dan sekolah masing-masing. Apa dampaknya jika gaji guru kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup? Profesi guru sebagai pengajar itu kurang maksimal, Mbak. Yang pertama adalah akhirnya mereka itu mau nggak mau harus mencari tambahan penghasilan. Kemudian yang kedua, efeknya nanti akhirnya timbul judi online, mereka bahkan pinjol. Dampaknya bisa menjadi kriminal, bisa ikut judi online, bisa jadi, mohon maaf, korupsi. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Mudah-mudahan pemerintah semakin peduli dengan jasa guru nggih, karena guru itu mencerdaskan anak-anak, mendidik, memintarkan anak-anak, yang anak-anak itu juga masa depan negara. Semoga guru honorer ini bisa segera diangkat ya status kepegawaiannya dan kemudian mendapatkan gaji yang layak dan juga kinerja yang bagus, sehingga apa? Guru di Indonesia ini semakin mereka itu bersemangat dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Membuat peraturan pemerintah yang mengatur gaji guru disamakan di setiap daerah. Nek guru gak sejahtera, piye carane guru iso ngei pendidikan sing optimal gawe murite? Ya apa Islam marekno masalah iki? Ayo dirungokno penjelasannya Ustazah. Like, komen, karo share seakeh-akeh yo. Guru adalah pilar penting bagi negara. Guru juga sosok sentral bagi masyarakat dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Mereka selama ini dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Padahal jasa guru sejatinya sangat banyak. Selain mentransfer ilmu pengetahuan, mereka juga berperan mencerdaskan bangsa dan membentuk karakter para peserta didik. Namun demikian, penghargaan terhadap profesi ini seringkali tidak diimbangi dengan kesejahteraan finansial. Banyak guru yang berstatus honorer menghadapi kekurangan ekonomi yang tidak sepadan dengan jasanya. Alih-alih berdaya dan sejahtera, para guru makin lama malah makin terdesak oleh kondisi yang ada.
Fenomena guru tidak digaji secara layak sejatinya menunjukkan tidak ada perhatian serius dari negara terhadap pendidikan yang akan mencetak sumber daya manusia berkualitas di negeri ini. Negara abai terhadap kesejahteraan guru dan membiarkan guru bekerja di bawah tekanan hidup yang tinggi. Menurut data dari lowongan kerja Jobstreet pada Oktober 2023, Indonesia berada di peringkat kelima negara ASEAN di dalam hal gaji guru, yaitu sekitar 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun. Itu pun jika guru tersebut berstatus ASN dengan golongan yang sudah tinggi. Untuk guru honorer, tentu jumlahnya jauh lebih memprihatinkan. Sedangkan di antara negara-negara anggota G20, Indonesia menduduki posisi paling bawah dalam hal gaji guru. Bagaimanapun, guru adalah korban sistem rusak kapitalisme. Profesi mereka tidak sebombastis slogan-slogan dunia pendidikan, gaji mereka minim, kesejahteraan tidak terjamin seutuhnya, belum lagi nasib guru honorer masih belum mengalami perbaikan signifikan. Kondisi ini makin buruk dengan adanya ancaman kriminalisasi dari para orang tua murid. Guru akhirnya menjadi profesi marginal. Para lulusan pendidikan tinggi yang tidak mendapatkan pekerjaan sesuai bidang keilmuannya biasanya mengambil jalan pintas dengan menjadi guru semata agar mereka tidak menjadi tunakarya. Sistem kapitalisme meniscayakan pengelolaan pendidikan menurut paradigma bisnis dari penguasa kepada rakyatnya. Akibatnya, pendidikan pun berbiaya mahal dan biaya itu harus dibayar oleh rakyat. Sebaliknya, sebagaimana berjalannya sebuah proses produksi, gaji guru sebagai faktor produksi tentu harus dibuat serendah mungkin agar nominal keuntungan atau profit yang diperoleh bisa lebih besar. Bahkan nasib guru jauh lebih memprihatinkan, yakni dengan adanya beban pekerjaan yang banyak maupun aspek administrasi yang rumit. Jelas, semua ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memposisikan dirinya sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pantaslah jika nasib guru tidak sejahtera, karena fungsi kepemimpinan penguasa tidak mengarah pada aspek mengurusi urusan rakyatnya. Hal ini berbeda dengan sistem Islam. Islam memandang ilmu dan pendidikan sebagai perkara yang sangat vital serta memiliki peran strategis yang tidak bisa diukur hanya dari dimensi keuntungan materi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan." Islam juga memandang guru sebagai profesi mulia sehingga layak mendapat apresiasi yang tinggi atas pengabdiannya. Salah satu bentuk apresiasi itu adalah dengan memberikan gaji yang tinggi. Gaji guru yang besar ini dibagikan oleh negara tanpa memandang status pegawai negeri atau bukan. Seluruh guru memiliki hak dan tugas yang sama, yaitu mendidik generasi. Islam mengharuskan negara melalui pemimpinnya untuk bertanggung jawab penuh menjamin kemaslahatan umum termasuk pendidikan. Dalam Islam, negara bukan sebagai regulator, melainkan sebagai periayah atau ra'in dan penanggung jawab atas urusan rakyatnya. Ia akan menerapkan syariat Islam termasuk sistem pendidikan Islam dalam sistem pemerintahan Islam, yaitu khilafah. Dengan begitu, siapapun yang terpilih menjadi penguasa atau pemimpin, ia adalah pemimpin yang amanah dan adil, serta akan menghabiskan seluruh waktunya untuk mengatur hajat hidup rakyatnya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, imam atau khalifah adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sistem ekonomi Islam yang kuat dan unggul yang diterapkan oleh khalifah akan meniscayakan negara mampu menggaji guru sebagai pencetak generasi pembangun peradaban mulia. Terkait pembiayaan pendidikan oleh khilafah, terdapat dua sumber pendapatan Baitul Mal untuk membiayai pendidikan. Pertama, posfai dan kharaj yang merupakan kepemilikan negara seperti ghanimah, khumus, jizyah, dan doribah. Khusus untuk doribah atau pajak hanya dipungut dari rakyat ketika kas Baitul Mal itu kosong, itu pun hanya kepada laki-laki muslim yang kaya. Kedua, pos kepemilikan umum seperti sumber kekayaan alam, tambang, minyak dan gas, hutan, laut, dan hima.
Pembiayaan seluruh unsur pendidikan ini terjadi di berbagai jenjang, baik itu pendidikan dasar, menengah, dan juga pendidikan tinggi, yakni menyangkut gaji dari para guru dan dosen, serta pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan yang seluruhnya menjadi kewajiban negara. Khilafah berkepentingan untuk menyediakan para guru terbaik untuk mendidik dan mencerdaskan generasi. Khilafah juga harus memastikan para guru memperoleh gaji yang layak tanpa harus ada tambahan maupun tunjangan tertentu. Pada saat yang sama, hal ini didukung oleh sistem ekonomi Islam yang mengharuskan negara menjamin terjadinya distribusi harta secara merata di tengah-tengah rakyat. Ini untuk memastikan agar tiap individu rakyat bisa hidup sejahtera karena sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya berupa sandang, pangan, dan papan. Negara juga berperan sentral menjaga daya beli masyarakat sehingga bisa mencegah inflasi dan tidak menyulitkan ekonomi masyarakat. Selain itu, kebutuhan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan serta transportasi diposisikan sebagaimana fasilitas umum sehingga semua itu disediakan oleh negara secara gratis. Dengan begitu, tingkat kelayakan gaji guru tidak lantas digunakan untuk membiayai kebutuhan pokok mereka yang sifatnya publik. Gaji guru semata digunakan untuk nafkah kepada keluarga yang ditanggungnya. Sejarah mencatat gaji guru pada masa Khilafah Abbasiyah sangat fantastis. Gaji para pengajar di masa itu sama dengan gaji para muadzin, yakni 1.000 dinar per tahun atau sekitar 83,3 dinar per bulan. Dengan nilai 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas dan harga emas saat ini sekitar 1,5 juta per gram. Ini berarti gaji guru pada masa itu sekitar 6,375 miliar per tahun atau 531 juta rupiah per bulan. Sedangkan para ulama yang sibuk dengan Al-Quran, mengajar ilmu Al-Quran, dan mengurusi para penuntut ilmu diberikan gaji sekitar 2.000 dinar per tahun. Ulama dengan kemampuan khusus yang menekuni ilmu-ilmu Al-Quran, mengumpulkan riwayat hadis dan ahli dalam fikih memperoleh gaji 4.000 dinar per tahun. Demikianlah gambaran kesejahteraan guru pada masa peradaban Islam. Para guru dan ulama benar-benar dimuliakan dan dihargai jasa-jasanya, bahkan diposisikan sebagai pahlawan dengan tanda jasa seutuhnya. Wallahu a'lam bishawab.